Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Solihat, saya dari kelompok pertama. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan untuk modul 5, yaitu kegiatan belajar 1 tentang penarikan sampel probabilita. Di bagian C tentang teknik penarikan sampel stratifikasi, dan untuk bagian D tentang teknik penarikan sampel klaster. Langsung saja kita masuk untuk bagian C. Teknik penarikan sampel stratifikasi yaitu dengan menggunakan metode masing-masing subpopulasi diusahakan homogen dari masing-masing sub selanjutnya. Kemudian dasar yang kita gunakan untuk membuat subpopulasi adalah variabel kontrol. Kemudian diambil sebagian anggota secara acak dengan komposisi proporsional dan non-proporsional. Kemudian total anggota yang diambil ditetapkan di sejumlah anggota sampel penelitian. Dan yang terakhir, untuk menarik sampel maka kita gunakan teknik penarikan sampel stratifikasi. Rumus untuk mengambil sampel proporsional yaitu dengan subpopulasi dibagi populasi dikali sampel. Untuk contoh soal proporsional yaitu dengan dari contoh soal berikut kita dapat mengetahui mahasiswa sosiologi 100 siswa, mahasiswa bahasa 75, mahasiswa administrasi 150, dan mahasiswa komunikasi 125. Dengan demikian kita ketahui bahwa jumlah populasi yang ada sebanyak 450 orang. Jika kita mengambil sampel sebanyak 200, maka jumlah sampel yang akan kita ambil dari setiap jurusan adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus untuk mengambil sampel proporsional, yaitu subpopulasi dibagi populasi dikali sampel, maka kita dapatkan penjumlahannya yaitu dengan mahasiswa sosiologi dibulatkan menjadi 44, mahasiswa bahasa dibulatkan menjadi 33, mahasiswa administrasi dibulatkan menjadi 66, dan yang terakhir untuk mahasiswa komunikasi dibulatkan menjadi 55. Berikut adalah contoh non-proporsional, yaitu dengan melakukan perbandingan dengan yang proporsional dengan jumlah mahasiswa yang berbeda di setiap tahunnya. Ini adalah contoh dari proporsional. Biasanya, untuk mengetahui sampel proporsional itu dengan menggunakan rumus yang tadi. Dan dari contoh soal ini kita sudah hasilkan untuk mahasiswa sosiologi yaitu dibulatkan menjadi 11, mahasiswa administrasi dibulatkan menjadi 122, dan untuk mahasiswa bahasa dibulatkan menjadi 4, dan yang terakhir untuk mahasiswa komunikasi dibulatkan menjadi 62. Karena dengan menggunakan cara yang proporsional, jumlah sampel setiap jurusan tidak berimbang, maka dalam kasus ini kita bisa gunakan cara yang non-proporsional. Sehingga untuk jurusan sosiologi dan jurusan bahasa, kita bisa saja mengambil total sampling. Sedangkan sisanya baru disesuaikan dengan jumlah jurusan administrasi dan komunikasi. Sehingga jumlah sampel untuk kasus ini dengan cara non-proporsional adalah sebagai berikut. Untuk mahasiswa sosiologi 25, untuk mahasiswa bahasa 10, dan untuk mahasiswa administrasi 100, dan yang terakhir mahasiswa komunikasi terdapat 65. Masuk ke bagian D yaitu penarikan sampel klaster. Teknik penarikan sampel acak sederhana dan sistematis. Stratifikasi biasanya digunakan untuk karakter populasi yang homogen, namun kenyataannya untuk populasi yang demikian heterogen ada karena dalam prosesnya dilakukan pula teknik penarikan sampel acak sederhana atau sistematis. Contoh kasusnya adalah penelitian tentang mahasiswa FISIP UT. Tentunya bisa kita lakukan satu tahap di mana populasinya dikelompokkan terlebih dahulu dalam jurusan, kemudian secara random dipilih jurusan yang mewakilinya. Setelah jurusan yang telah mewakilinya terpilih, kemudian ditarik sampel dengan menggunakan acak sederhana ataupun sistematis. Dari dua jurusan yang terpilih secara acak dilakukan penarikan sampel dengan acak sederhana atau sistematis.
Kemudian untuk contoh penelitian yang dilakukan dalam 2 tahap, misalnya saja kita naikkan level yang tadinya pada level fakultas, kita naikkan ke level universitas. Seperti pada gambar berikut ini. Dari 4 fakultas dipilih secara acak 2 fakultas. Kemudian dari 2 fakultas yang ada dipilih secara acak 3 jurusan. Dan dari 3 jurusan yang terpilih secara acak dilakukan penarikan sampel dengan acak sederhana atau sistematis. Nah, kita telah sampai di ujung pembahasan. Sebelumnya, terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada yang ditanyakan, silahkan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.